Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang listrik statis. Jadi untuk pertemuan ini kita bahas hanya gaya kolom. Baik, langsung aja gaya kolom. Kalau dikatakan gaya kolom, itu adalah interaksi antar benda-benda yang bermuatan listrik pada jarak tertentu. Nah, ini dia yang namanya gaya kolom. Ya, interaksi antar benda-benda yang bermuatan listrik pada jarak tertentu. Muatan itu ada dua, ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi misalnya saya gambarkan di sini muatan positif I1, kemudian di sini ada muatan negatif I2, lalu jarak muatan pertama dengan muatan kedua itu sebesar R. Karena ini berbeda jenis, maka kedua muatan nanti saling tarik menarik. Ini kita sebut F12. Kemudian Q2 ditarik Q1, kita sebut nanti di sini adalah F21. Oke. Kemudian kalau misalnya nanti di sini ada muatan positif 1, lalu ada muatan positif juga Q2 pada jarak kita sebut sebesar R. Ini sejenis ya. Karena dia sejenis, maka kedua muatan saling tolak menolak. Ini kita sebut F12. Kemudian ini adalah F21. Ya. Jadi kalau positif positif, negatif negatif itu tolak menolak. Kalau positif negatif atau negatif positif itu tarik menarik. Ya. Nah, lalu besar daripada besar F12 itu sama dengan F21. Itulah yang kita sebut gaya kolom. Oke. Nah, di mana nanti rumusnya untuk mencari gaya kolom? Gaya kolom itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 per R kuadrat. Ya. Inilah rumus gaya kolom jika muatannya berada di udara. Ya. Kemudian, jika nanti muatannya berada di dalam suatu bahan, misalnya di dalam porselin. Untuk mencari gaya kolom, itu rumusnya adalah Ft sama dengan K per epsilon R dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 per R kuadrat. Ini dia jika berada di dalam suatu bahan. Nah, keterangannya kalau dia K itu namanya konstanta gaya kolom. Konstanta gaya kolom. Nilainya ini harus diingat ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kalau dia Ki itu muatan listrik. Dalam satuan kolom. Kemudian kalau dia R itu jarak antar muatan. Jarak antar muatan dalam satuan meter. Lalu kalau dia epsilon R itu namanya permitivitas bahan. Ya. Jadi ini nanti permitivitas bahan ini biasanya diketahui di soal.
Oke, lalu kita ingat yang namanya gaya. Gaya itu merupakan besaran vektor. Ingat, kalau dikatakan vektor berarti punya arah dan punya nilai. Nilainya mana? Oke, tunggu. Arahnya mana? Ini, ya kan? Ini arahnya, tanda-tanda panah ini arahnya. Oke, untuk nilainya atau besarnya, untuk nilai atau besarnya yang pertama nanti jika gayanya searah, ya, searah. Jadi misalnya saya gambarkan di sini, ini misalnya searah, misalnya F1, kemudian ini F2 atau ini pun boleh. Ini misalnya F2, F1. Nah, kalau searah untuk mencari F total cukup kita jumlahkan ya. F total sama dengan F1 ditambahkan dengan F2. Yang kedua kalau dia nanti berlawanan arah. Nah, misalnya saya buat di sini, ini misalnya F1, kemudian ke sini misalnya F2, lalu untuk mencari F total ini kita kurangkan ya. Jadi F totalnya adalah F1 dikurangkan dengan F2, kanan dikurang kiri. Itu. Yang ketiga, kalau nanti membentuk sudut theta. Jadi saya gambarkan di sini. Ini misalnya F1, kemudian ini misalnya F2 membentuk sudut sebesar theta. Maka untuk mencari F total sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambahkan dengan F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Oke, ini dia rumusnya ya. Inilah teori untuk gaya kolom. Setelah ini kita akan membahas soal-soalnya. Soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Dari data tabel hubungan jarak dengan gaya kolom yang timbul pada muatan berlain jenis dan sama besar, maka nilai kedua muatan adalah, jadi muatannya sama ya, sama besar. Jadi besar daripada Q1 sama dengan Q2 sama dengan. Lalu yang ditanya berapakah nilai Q? Ya, ini ada 3 data, ambil aja salah satu data ya. Dimana mencari gaya kolom itu adalah K dikalikan dengan Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Kita ambil data pertama, gayanya 1000 atau 10 pangkat 3. K itu 9 kali 10 pangkat 9, I dikali Q jadi Q kuadrat, per jaraknya ini 1,53 per 2. Di pangkat 2, 9 per 4. Ini habis ya. Maka kita peroleh nanti Q kuadrat sama dengan 1 per 4 dikali 10 pangkat ini pindah jadi minus 6. Maka sama dengan setengah dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom ya. Ini semua pangkat minus 4 ya, dan pangkat minus 6. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Dua buah motor listrik yang diletakkan terpisah seperti pada gambar. Muatan listrik di A 6 mikrokolom dan gaya bekerja pada kedua muatan 30 Newton dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Jika muatan B digeser sejauh 1 cm ke kiri dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya listrik sekarang adalah. Oke. Nah di sini jarak mula-mula itu kan 3 cm. Kemudian jarak kedua setelah digeser 1 cm ke kiri si B, maka jaraknya jadi 2 cm. Lalu yang ditanya berapakah gaya listrik yang sekarang? Mula-mula gayanya adalah sebesar
30 Newton. Nah, yang ditanya berapakah F2? Nah, rumusnya kan mencari F itu F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F dengan R itu berbanding terbalik ya dalam kuadrat. Oke, jadi kalau kita bandingkan F1 banding F2 sama dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2. Ini 30 per F2 sama dengan R2. 2 per R1 3 dipangkat 2. Hasilnya adalah 4 per 9. Maka kita peroleh F2 adalah 9 dikali 30 per 4. Ini kan habis ini kan? Tinggal 7,5. Berarti 9 dikali 5 45. 9 dikali 7 63 ditambah 4 berarti 67,5 Newton ya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ketiga motor listrik Q1 dan Q2 adalah segaris. Bila Q sama dengan 5 mikrokolom dan D sama dengan 30 cm, maka besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q. Oke, ini muatan Q. Kita misalkan aja inilah titik A, kan? Enak. Nah, kemudian Q1 positif, Q2 positif, Q2 positif. Jadi kita fokus pada titik A aja, karena yang ditanya di muatan Q. Nah, dan kita menarik garis hanya dari titik A aja, nah, garis gayanya. Ini positif berarti tolak menolak. Berarti ke sini F A1 positif, ini juga positif, maka nanti ke sini dia yang namanya F A2. Ini kan berlawan arah, ya. Karena dia berlawan arah, F total sama dengan F A1 dikurangkan dengan F A2, kanan dikurang kiri. Nah, jadi kita cari dulu FA1. FA1 berarti K dikalikan dengan A dikalikan dengan 1 per jarak A1 dipangkat 2. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 5 mikrokolom. Berarti kita tukar ke kolom kali 10 pangkat minus 6. Q1-nya 30 berarti 30 kali 10 pangkat minus 6 per jarak A ke Q1 D ya. D nya 30 cm, kita tukar ke meter, 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkat 2. Maka kita peroleh 9 dikali 5 dikali 30, angkanya dulu. Baru pangkat, 10. 9 min 6 min 6, jadi min 3. Per 9 kali 10 pangkat min 2, ini kan habis. Maka tinggallah 150 kali 10 ini naik ke atas jadi min 1 kan 15 Newton. Lalu kita cari FA2. K A2 per RA2 dipangkatkan dengan 2. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 QA. 5 kali 10 pangkat minus 6 Q2 60 ya. Berarti 60 kali 10 pangkat minus 6 per jaraknya di situ 2D. D tadi 30 cm jadi 6 ya. Kita tukar ke meter, 6 kali 10 pangkat 1 dipangkat 2. Berarti 9 dikali 5 dikali 60 3 per 36 kali 10 pangkat 2. Habis tinggal 4. Sudah habis tinggal 16 di 75 kali 10 pangkat minus 1 atau 7,5 ton ya. Maka sudah bisa kita peroleh F total, FA1 dikurang FA2. A1 nya 15 Newton dikurang 0,5 Newton. 0,5 Newton ini bertanda positif. Kalau bertanda positif kita dapat berarti arah ke kanan ya. Arah ke kanan berarti menuju Q2. Jawabannya adalah B. Nomor 4, jumlah muatan dari dua muatan Q1 dan Q2 adalah min 6 mikrokolom. Jadi artinya Q1 ditambah Q2
sama dengan min 6 mikrokolom. Atau kalau kita peroleh Q1 di sinilah 6 dikurang 2 ya, dalam satuan mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter, berarti ini R, maka masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik sebesar 8 mN, itu F. Maka besar Q1 dan Q2, kita masukkan doang ini. Di F sama dengan K dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2 per R pangkat 2, 8 mili. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 3. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 itu minus 6 dikurang 2 dikalikan dengan Q2 ya, per R kuadrat. Nah, R-nya di situ adalah R-nya di sini adalah 3, berarti langsung aja kita ganti jadi 3. 3 kuadrat 9. Nah, hati-hati ini mikro. Kalau ini kan Q1 kali Q2, mikro dikali mikro kuadrat, ya kan? Itu 10 pangkat minus 6. Kalau dipangkat 2 jadi 10 pangkat minus 12. Hati-hati ya, ini harus ada. Oke, ini habis. Kalau di sini 8 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan, ini adalah jadi 10 pangkat minus 3 kali minus 6 kurang Q2 ya, lalu dikalikan lagi dengan Q2, ini habis. Ditinggal 8 kemudian 6 Q2 jadi tambah ya, kurang Q2 kuadrat. Oke, kurang Q2 kuadrat kita pindahkan, berarti Q2 kuadrat ditambahkan dengan 6 Q2 tambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi 2 ditambah 2 kemudian Q2 ditambah 4 dengan 0. Kita dapatlah Q2 sama dengan min 2 mikrokolom atau Q2 sama dengan min 4 mikrokolom. Jadi kalau kita uji ke sini, kalau Q2 min 2 mikrokolom, ya kan? Kalau Q2 min 2 mikrokolom, maka kita peroleh Q1-nya min 4 mikrokolom dan sebaliknya, ya. Berarti jawaban yang paling pas adalah D, soal SBM. Oke, itu soal nomor 4. Soal nomor 5, 3 muatan titik dalam kesetimbangan seperti pada gambar. 1 sama dengan X2 sama dengan X. Jika Q3 digeser seperempat X mendekati Q2, ini Q2, maka perbandingan besar gaya kolom F1 banding F2 adalah, oke, F1 itu antara Q1 dengan Q2. Lalu F2 Q2 dengan Q3. Langsung aja kita bandingkan, ya kan? Di F1 dibandingkan dengan F2 sama dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2. Nah, maka kita peroleh F1-nya, R2-nya digeser seperempat X, berarti jadi 3 per 4 X per X dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 9 banding 16 ya. Gampang juga ini. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6, partikel A muatan QA dan partikel B muatan QB. Keduanya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan min 2A. Partikel C muatan QC yang diletakkan di X sama dengan 0 tidak mengalami gaya listrik bila QB sebesar. Oke. Nah, di sini katanya partikel C tidak mengalami gaya listrik. Jadi kita gambarkan dulu sumbu X. Nah, kita buat di sini titik 0 yaitu QC. Kemudian QB itu berada min 2A, berarti ini jaraknya nanti 2A. Di sini nanti yang namanya QB ya, min 2A. Min 2 itu artinya di kiri titik 0 ya, makanya disebut di sini positif. Nah, kemudian ini dia ada yang namanya A, jauh A dari titik 0 ya, ini tadi titik 0.
Ya. Kemudian katanya C tidak mengalami gaya, ya. C tidak mengalami gaya. Karena C tidak mengalami gaya, sementara B itu positif, kemudian A positif, lalu C supaya tidak mengalami gaya, muatan apakah dia? Muatannya bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi kalau misalnya kita buat nanti dia negatif, kalau misalnya ini negatif C-nya, ya kan? Nah, nanti kesinilah yang namanya F B, ditarik, ya kan? Kemudian ke sini F A. Nah, lalu kalau misalnya dia positif, misalnya positif C-nya, ya kan? Maka jadi ke sini namanya F B, kan jadi ditolak dia. Sedangkan ke sini itu namanya F A, ditolak kalau dia misalnya positif. Ya, jadi dua-duanya bisa. Namun yang ditanyakan berapakah QB? Ya. Nah, karena seperti ini dia berada dalam kesetimbangan atau gaya listrik di C sama dengan 0, langsung aja kita buat perbandingannya, ya. Yaitu QB per jarak daripada QB ke A itu 2A dipangkatkan dengan 2 sama dengan QA per jarak daripada QA terhadap C itu adalah A dipangkat 2. Maka kita perolehlah nanti QB dari sini adalah 4 QA. Jawabannya adalah A. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Jika sebuah muatan positif Q terletak antara A dan B, di manakah muatan positif Q yang harus diletakkan sehingga gaya kolom sama dengan 0 atau gaya kolom yang dialaminya sama dengan 0. Jadi gini, jika misalnya di sini A muatan positif, lalu di sini juga muatan B positif, nah, dengan jarak sebesar yang namanya R, lalu letak muatan agar F sama dengan 0 itu harus diantara muatan A dan B. Ya, itu artinya kalau sejenis dia ini positif atau negatif, ya. Kalau ditanya letak suatu muatan agar F sama dengan 0 itu harus diantara A dan B. Ya, harus diantara A dan B. Itu dia. Oke. Nah, kemudian untuk yang berbeda, misalnya di sini A muatan positif, lalu di sini B muatan negatif, jaraknya besar A. Lalu kalau ditanya letak suatu muatan agar F sama dengan 0, gaya kolom sama dengan 0, maka ini tidak boleh diantara, ya, tidak antara A dan B. A dan B. Lalu di mana? Maka letaknya di sebelah muatan paling kecil tanpa melihat tanda negatif. Ya, maksudnya gimana? Ini. Jadi kalau misalnya, ya, kalau misalnya di sini 4 mikrokolom, lalu di sini min 9 mikrokolom, ya. Jadi tidak boleh di antara A dan B, harus di luar, boleh di sebelah, ya. Sebelah mana dia? Apakah di sebelah kiri A atau di sebelah kanan B? Lalu caranya mana? Ini dia. Letaknya di sebelah muatan paling kecil tanpa melihat tanda negatif. Coba lihat antara 4 dengan 9. Jangan lihat negatifnya. Ya. Jadi lebih kecil 4. Maka letaknya nanti di sini dia. Kalau dia letaknya. Ya. Jadi jawabannya nanti adalah di kiri A. Sejauh berapa? Ya. Ya. Nah, kembali kita ke soal.
Ini kan sejenis ya kan, ini sejenis, jaraknya 9 ya. Nah, langsung aja kalau misalnya saya gambarkan lagi di sini, ini A, kemudian ini yang namanya B. Jaraknya itu tadi adalah 9 cm. Nah, letak suatu muatan positif Q agar gaya yang dialaminya sama dengan 0. Ini kan positif, ini negatif, ini negatif. Jenis ya. Maka letaknya harus di antara. Harus di antara, tidak boleh di luar. Jadi kita buat aja ini misalnya adalah titik C-nya. Kan di sinilah F sama dengan 0. Nah, lalu ini kita sebut nanti jaraknya sebesar ini X AC, kemudian ini adalah X BC. Ya, jarak C dari B dan jarak C dari A. Lalu untuk mencari SA gini aja kita buat akar daripada XAC ya. Akar daripada QA per akar A ditambahkan dengan akar B dikalikan dengan R. Langsung aja masukkan A. Ini A1 ya. Kan min Q min 4Q. Nah, ini tadi min Q, ini adalah min 4Q. Berarti ini kan koefisiennya 1, berarti akar 1 per, jangan masukkan tanda minnya ya. Saya ulangi, dalam perhitungan jangan masukkan tanda min. Akar QA akar 1 IB koefisiennya berapa? 4 ya, akar 4. Wah, berapa jaraknya mula-mula? 9. Berarti jawabannya 3 cm lah dia dari A. Kalau ditanya dari B kurangnya aja. Kalau ini 3 berarti sisanya 6. Kan? Tahu 6 cm dari si B. Berarti jawabannya adalah 3 dari A, berarti D. Atau 6 dari B, tidak ada pilihannya. Ya, itu dia caranya untuk soal nomor 7. Nomor 8, perhatikan gambar. 3 buah muatan ditempatkan seperti gambar di samping. Besar garis listrik yang dialami muatan Q1 adalah, coba kita lihat muatan Q1. Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif. Nah, ditanya Q1. Ingat, kita fokus pada Q1 aja ya. Dan menarik garis hanya dari yang ditanya. Yang ditanyakan ini Q1. Negatif, positif, maka nanti dia ditarik ke sini. Namanya F12. Kemudian Q1 terhadap Q3, ini positif, ini negatif, ini ditarik ke sini kan. Ini F13. Berapa derajat ini? 90 derajat ya. Nah, yang ditanya berapakah F1? Di F1 ada 2 gaya, F13 dan F12, membentuk sudut 90 derajat. Maka kita pakai sistem vektor ya. Akar dari F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah 2 F13 cos 90 derajat. Karena tadi sudutnya yang dibentuk adalah 90 derajat. Lalu kita cari dulu F12. F12 berarti K dikali Q1 dikali Q2 per jarak 12 dipangkat 2. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 0,4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian Q2 16 kali 10 pangkat minus 6. Lalu berapa jaraknya di situ? Jaraknya 8 meter dipangkat 2, berarti 64. Kan? Habis. Ya, tinggallah ini pangkat 9, pangkat minus 7, pangkat minus 6, berarti 9 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian kita cari F13. Berarti kaki 1 3 per R13 dipangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q1-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 dikali 3,
9 kali 10 pangkat minus 6 per berapa jaraknya? 6 di pangkat 2, 36. Ini habis. Tinggal dia 9 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Sama ya. Nah, kalau sama kita misalkan aja dulu di X berenak berhitung. Maka nanti kita peroleh F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat. X kuadrat tambah F13 X kuadrat ditambah 2 F12 X. Kemudian F13 X. Cos 90 0. Kan 0 nilainya. Maka hasilnya adalah akar dari 2X kuadrat sama dengan X akar 2. Berapa tadi X? 9 kali 10 pangkat minus 4 akar 2 ton. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. 3 muatan listrik A, B, dan C terletak pada posisi seperti pada gambar di atas. Resultan gaya listrik yang terjadi pada muatan A adalah, oke, jadi kita fokus pada muatan A. A positif, C positif, B negatif. Nah, coba kita lihat antara A dengan B, ya kan? Positif, negatif, maka dia ditarik. Disinilah nanti namanya F A B. Kemudian dari C positif positif ditolak ya. Jadi ingat kita fokus dari A aja karena ditanya di A. Berarti ke sini namanya adalah F AC. Nah, ini 60 derajat, ini 60 derajat, ya kan? Pasti sisanya ini 60 derajat. Berarti ini sama sisi, ya kan? Nah, sama sisi berarti kalau ini berapalah sudutnya yang dibentuk antara FAC dengan FAB? Ini pasti adalah 120 derajat. Kan? Nah, jadi untuk mencari FDA, FA punya sudut, ya kan? Kita buatlah FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambahkan dengan 2FAC FAB cos berapa tadi sudutnya? 120 derajat. Oke, kita cari dulu FAC. Berarti K IA IC per jarak AC di pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9. IA-nya 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian QC 4 kali 10 pangkat minus 6. Per jaraknya 30 cm, ya kan? Berarti 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan dengan 2. Oke. Nah, berarti di sini 9 dikali 5 dikali 4 angkanya dulu. Kemudian pangkat 9 ini minus 6 jadi minus 3. Per ini 9 kali 10 pangkat minus 2. Ini kan habis ini. Kan? Maka jawabannya nanti adalah, ini jawabannya semua adalah 2 Newton. Kemudian FAB berarti KQA IB per RAB dipangkatkan dengan 2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian IB bertanda min, tapi minnya jangan dimasukkan ya. 4 kali 10 pangkat minus 6 per jaraknya juga sama 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya juga pasti 2 Newton. Orang sama hitungannya, ya kan? Maka kita peroleh nanti yang namanya FA. FA sama dengan akar dari, masukkan aja AC 2 kuadrat. Kemudian FAB 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali 2, ya kan? Cos 120 min setengah. Nah, habis, ya kan? Maka tinggallah akar dari 4 ditambah 4 dikurang 4. Hasilnya habis akar 4 2 Newton, ya kan? Gampang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Pada titik-titik sudut A, B, C, dan D
sebuah butir sangkar dengan panjang A berturut-turut ditempatkan positif Q, min Q, min Q, min Q. Muatan positif Q mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar Q kuadrat per 4 pi epsilon A kuadrat X. Maka X adalah, nah jadi ada sebuah bujur sangkar, kita gambar dulu yang namanya sebuah bujur sangkar, kira-kira seperti ini. Oke, gini ya. Lalu kita buat titik-titiknya. Ya, katakanlah ini yang namanya titik A, kemudian ini titik B, C, titik D. Lalu di A itu muatan positif Q, ya. Jadi di sini positif Q, kemudian di B min Q, di C min Q, di D min Q. Ya. Panjang sisinya sebesar A, jadi panjang sisinya A juga A. Katanya, muatan positif Q mengalami gaya dari muatan lain sebesar Q kuadrat per 4 pi epsilon A kuadrat X. Oke, jadi kita lukis saja gayanya di A. Positif, min, berarti nanti dia ditarik. Ya, kan ini namanya FAB. Kemudian positif min, berarti nanti ke sini dia namanya FAD. A dengan C, kita tarik dulu garis. A, 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 ya. Dia juga ditarik ke sini. Ya, namanya FAC. Ya. Lalu kita gabungkan dulu antara yang namanya AD dengan AB. Bentuknya adalah 90 derajat. Jadi kita gabungkan ini, kira-kira gini. Ini nanti namanya kita sebut ya F1. Jadi F1 itu gabungan dari AD sama AB. Ya, AC belum ikut. Ya. Nah, jadi nanti kita cari dulu yang namanya, ya, kita cari dulu F1-nya. F1-nya berarti akar dari FAD dipangkat 2 ditambah FAB dipangkat 2 ditambah 2 FAD FAB cos 90 derajat. Ingat, cos 90 derajat sama dengan 0. Ingat? Selesai itu. Nah, berapakah FAD? Cari aja. Kita cari dulu semua FAD, berarti K muatannya sama ya. Q dikali Q berarti Q kuadrat per AD. Jaraknya A kuadrat. Kan? Kemudian kalau kita cari FAB berarti K A Q B min Q. Ingat, tanda negatif jangan dimasukkan. Jadi Q kuadrat per A kuadrat. Kan? Kemudian kalau kita cari misalnya FAC berarti K A Q C min Q. Q kuadrat lah di sini kan? Per ini miring, ini A, berarti ini A akar 2. A akar 2 dipangkat 2 jadi 2A kuadrat, kan? Nah, jadi kalau kita misalkan ini adalah sebesar yang namanya F, kemudian ini F, maka sudah bisa kita cari F1, ya. F1-nya sama dengan akar dari, masukkan aja ke sini. Di F kuadrat tambahkan dengan F kuadrat, ya. Kita misalkan dia berenak menghitung, maka hasilnya adalah F dikalikan dengan 2, ya kan? F kuadrat dikali 2, berarti nanti dia adalah F akar 2. Berapa tadi F? Ya inilah F-nya. K I kuadrat per A kuadrat akar 2. Itulah F1. Nah, kemudian setelah itu F total di A, F total di A itu sama dengan F1 ditambah FAC. Kenapa ini ditambah? Karena F1 dan FAC sekarang sudah searah. Kalau searah berarti jumlah, ya. F1 ditambahkan dengan FAC. Ya. Sementara di soal F totalnya adalah sebesar ini. Jadi kita masukkan aja kuadrat per 4
Pi epsilon A kuadrat sama dengan F1. F1 itu adalah K I kuadrat per A kuadrat akar 2 ditambah FAC ini kan K I kuadrat per 2A kuadrat. Oke, ini tadi dikalikan dengan apa? X. Ada X dari sini kan? Ini ya. Nah, kemudian ingat bahwa yang namanya 1/4 Pi epsilon 0 ya, perlu saya buat K itu sama dengan 1/4 epsilon ya, berarti ini kan 1 dari sini kan, ini artinya adalah sebesar apa? K. Oke, berarti nanti kaki kuadrat per A kuadrat dikali X sama dengan kita keluarkan kaki kuadrat per A kuadrat, kaki kuadrat per A kuadrat, ini akar 2 tambah setengah, ini habis dapatlah X sama dengan akar 2 ditambah setengah ya. Jawabannya adalah akar 2 tambah setengah. Dodol, gampang ya. Soal nomor 11, dua buah benda bermuatan sama itu tergantung pada benang tidak bermassa seperti pada gambar. Jika diketahui besar M1 sama dengan M2 sama dengan M dalam keadaan setimbang besar theta dan percepatan gravitasi adalah G, maka besar Q. Oke, kita disuruh mencari muatan Q. Gampang ini ya. Jadi untuk mengerjakan seperti ini kita tinjau salah satu ya. Salah satu. Jadi ini Q, berarti jaraknya ini nanti adalah kita sebutlah sebesar yang namanya, jaraknya itu sebesar yang namanya R ya. Ini R. Kemudian kita lukis gaya-gayanya. Kalau nanti di sini ada yang namanya ini tali, berarti ada tegangan tali T. Lalu kalau ke sini ini theta ya kan? Ini T cos theta. Lalu nanti ke sini itu namanya T sin theta. Lalu kalau ke bawah itu namanya apa? M Q. Ini muatannya sama, ya kan? Kalau sama dia berarti tolak menolak. Berarti kalau ini tolak menolak ke sini pasti yang namanya apa? Gaya kolom. Ya. Nah, jadi kita lukis salah satu aja, boleh di sini, boleh di sini, tidak ada persoalan ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat aja bahwa T sin theta sama dengan FC. Kemudian T cos theta sama dengan MG karena dia dalam keadaan setimbang ya. Kalau setimbang kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah ya. Nah, jadi kalau kita bagikan kedua persamaan ini, langsung aja kita bagi ya. Kita bagi ini, T-nya habis, ini per cos, jadi apa? Jadi tangin theta. Apa rumus FC? K, muatannya sama, kali Q kuadrat per R kuadrat per MG. Atau kita peroleh dari sini tangin theta sama dengan kaki kuadrat per MG R kuadrat. Lalu kita dapat nanti Q kuadrat sama dengan kali silang ke sana. Jadi MG R kuadrat kalikan dengan tangen theta per K ya. Atau boleh kita buat I, kita akarkan akar R kuadrat ya, tinggallah R. Lalu tinggallah dalam akar MG tangen theta per K ya. Nah, kemudian kita carilah R-nya. Nah, coba kita lihat R-nya. Berapakah R-nya? Jadi ini kan ini sebesar D. Kalau kita misalkan ini sebesar X, berarti yang ini juga, yang ini ke sini itu juga sebesar X. Itu artinya bahwa R itu sama dengan X ditambah D ditambahkan dengan X ya. R itu X ditambah D ditambah X, berarti 2X ditambah D.
Lalu bagaimana mencari X? Kita pakai aja aturan dari apa? Aturan daripada sin. Ini kan panjang daripada tadi kita misalkan L. Ya. Jadi nanti untuk kita cari sin theta. Sin theta itu depan per miring. Berarti X per L. Dapatlah X di sini adalah L sin theta. Lalu kita peroleh nanti R adalah 2X tambah D. Berarti 2L sin theta ditambahkan dengan T. Maka kita perolehlah bahwa sama dengan, masukkan aja R-nya, 2L sin theta tambah D akar MG tangen theta per K. Ya, 2L sin theta ditambah D akar MG tangen theta per K. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12, sebuah partikel bermassa M dan bermuatan min Q ditembakkan horizontal dari ujung dua plat dajar horizontal ya, bukan vertikal, dengan kecepatan V. Lihat gambar. Jika panjang kedua plat X, jarak antar plat D dan beda potensial antara kedua plat adalah delta V, maka panjang plat minimal agar partikel tersebut tidak dapat keluar dari plat adalah. Oke. Ini soal sudah gabungan dari yang pertama GLB pada sumbu X, yang kedua penerapan daripada GLBB ya pada sumbu Y, kemudian hukum Newton dan gaya Coulomb ya. Konsepnya ada 4 konsep. Yang pertama kalau kita lihat dulu pada sumbu X ya, itu GLB ya, mencari X itu kan V dikalikan dengan T. Kemudian pada sumbu Y itu penerapan daripada GLBB kan, yaitu S sama dengan V0 T ditambahkan dengan setengah AT kuadrat. Oke. Nah, pada sumbu Y itu S-nya ya D. Ingat, ini ditambahkan horizontal. Berarti kecepatan pada sumbu Y tidak ada. Yang ada kecepatan pada sumbu X itulah V. Jadi ini 0 ditambah setengah A T kuadrat. Maka kita peroleh T di sini adalah akar dari 2D per A. Lalu kalau kita lihat dari hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton. Coba ini negatif positif, berarti nanti ke sini namanya apa? Gaya Coulomb. Kemudian ini ada massa M, berarti ke sini juga namanya mg. Lalu kita buatlah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Ini arah ini ya. Berarti nanti Ft ditambah mg sama dengan M dikalikan dengan A. Ingat bahwa mencari F itu boleh kita buat rumusnya adalah Q dikalikan dengan delta V per D. D itu jarak kedua plat ya. Jarak daripada kedua plat. Nah, kemudian kalau kita ganti F-nya, maka Q dikalikan dengan delta V. Delta V di sini adalah beda potensial. Ini ya, beda potensial yang ini. Per D ditambah mg sama dengan M dikalikan dengan A. Atau kalau kita samakan penyebutnya, jadi Q dikalikan dengan delta V ditambah mgd per D sama dengan M dikali A. Maka kita peroleh A dari sini sama dengan I delta V ditambah mgd per md. Itulah percepatannya ya. Lalu kalau kita substitusi semua, itu X sama dengan V dikalikan dengan T, mana V D itu adalah akar daripada akar 2D per A. Maka X sama dengan V dikali akar 2D. Kita ganti A-nya jadi I delta V ditambah mgd per md ya, per md. Lalu diakari. Sama dengan berarti V akar dari ini kita naikkan ke atas jadi
2MD kuadrat per I delta V ditambahkan dengan MGD, baru dikali lagi ya. Nah, jadi kita perolehlah nanti dari sini bahwa untuk mencari yang namanya X sama dengan akar D kuadrat, berarti kan jadi D dikali V. Tinggallah di sini adalah akar dari 2M per I delta V tambah MGD ya. 2M per Q delta V ditambah MGD, inilah jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13, dua buah bola dipasang pada dua pegas horizontal yang identik yang terletak di atas meja yang licin seperti pada gambar. Ketika kedua bola tidak bermuatan, jarak keduanya adalah 5 cm dan kedua pegas dalam keadaan tidak meregang. Jika kedua bola diberi muatan masing-masing 1,6 mikrokolom, jarak keduanya menjadi 2 kali semula. 2 kali semula, jadi mula-mula jarak antaranya adalah 5 cm. Anggaplah bola sebagai muatan titik, besar konstanta gaya pegas adalah. Oke. Jadi ketika diberikan muatan maka terjadi gaya kolom. Kemudian di sini ada gaya pegas, ya kan? Di caranya kita samakan aja gaya pegas dengan gaya kolom. Hanya gaya pegasnya itu kan ada 2 di sini, kan? 2 berarti ini dikali 2 aja. Berarti 2 dikalikan dengan Kx. Ini K di sini konstanta pegas, ya. Sebut aja di sini Kp, konstanta pegas, sama dengan ini rumusnya K1 2 per R kuadrat. Maka kita peroleh nanti Kp sama dengan K1 2 per 2 R kuadrat dikalikan dengan X. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan Q2 berarti jadi 1,6 kali 10 pangkat minus 6 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 6 per 2. R-nya 2 kali jarak mula-mula. Tadi jarak mula-mula 5 cm. Jadi kalau 2 kali itu adalah pangkat minus 1 pangkat 2. Kemudian X. Tadi kan 2 kali. Berarti nanti kalau 2 kali ke sini nanti 2,5, ke sini 2,5, totalnya 5 ditambah 5 awalnya jadi 10 kan? Nah, di 2,5 ke kiri, 2,5 ke kanan. Itu dia. Berarti di sini adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Nah, jadi ini kalau dihitung ya, kalau dihitung-hitung ini nanti bisa kalian cari nya, atau kita selesaikan aja dengan lebih simpel dulu. 9 kali 10 kan ini 2,56 kali 10 minus 11 per adalah 2 kali 10 kemudian ini 2,5 kali 10 minus 2. Nah, di 9 ya, 9 dikali 2,56 kali 10 pangkat 3 per 3 itu kan, jadi kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, jadi kalau kita hitung nanti ini jawabannya telah sekitar 46,1 ton per menit ya. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang gaya kolom. Jika kurang jelas silahkan di komen ya, juga di subscribe dan di share. Sekian dari saya, Yo MF.